Apa hukumnya baca Quran di atas kubur? Tak boleh. Ini kubur, tegak di atas kubur. Di samping kubur boleh. Ini kubur, bacanya di samping. Apa dalilnya baca Quran di samping kubur? Kalau ada orang mati jangan cepat-cepat, jangan lama-lama ditahan, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pangkal surat, bacakan Al-Fatihah di bagian kepala, bacakan ujung Al-Baqarah bagian kaki. Dalil kedua, Abdullah bin Umar berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Dalam kitab Ar-Ruh, murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dalil baca Quran di samping kubur. Apakah halal makan, minum, merokok di atas kubur? Kenapa mesti di situ? Macam tak ada tempat lain. Rumah makan ada, Minang Main Bau ada, Asam Podeh, Pondok Baung ada. Apa di kubur tu makan? Apa hukum bikin batu nisan sebagai tanda makam seorang sudah meninggal? Kalau Abdul Somad nanti mati, maka letakkan pada bagian kepalanya batu, pada bagian kakinya batu, tak usah ditulis. Kelilingnya buat aja batu bata di semen. Keliling batu bata di semen, tak usah pakai keramik. Karena kalau pakai keramik mubazir, bagus keramiknya untuk masjid. Oh kalau gitu tak usah pakai batu, jangan. Karena kalau tak pakai batu habis diambil developer. Sudah banyak makam diambil developer di Pekanbaru. Itu kasih tahu, ini makam Abdul Somad. Membangun makam itu tak sampai haram, makruh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan haram. Kami ziarah ke makam tuh, kawan saya berbisik, Mat, ya, kau mau keramik warna apa nanti kalau mati? Saking banyaknya keramik. Menginjak-injak makam, menduduki makam. Li ayya jalisa ala jamratin minanar. Duduk di atas bara api neraka khairun. Duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar bajunya, terbakar kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jangan memijak kubur, jangan duduk. Ini sekarang orang tiga, nginjak kubur, duduk di atas kubur, menjadikan kubur sebagai asbab. Menginjak-injak makam, menduduki kubur, nisan, tak boleh. Apakah ada sumber hadis sahih tentang menalkin jenazah? Hadis sahih. Riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Bisa kami tengok dalam kitab apa? Talkhis Al-Abir. Siapa penulisnya? Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kata dia hadis-hadis tentang talqin mayat sahih. Riwayatnya banyak. Sudah saya kumpulkan dalam kitab 37 masalah populer tentang talqin mayat. Talqin sesudah kubur. Talqin ada dua. Talqin sebelum mati, sedang sakaratul maut. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang kedua setelah mati, setelah dikuburkan, dianjurkan talqin, dibacakan di atas. Kalau datang si Al-Malik katakan imam untuk yang hidup sebagai nasihat, untuk yang mati sebagai doa. Itu gunanya talqin. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Ya Rasulullah, ini ada orang mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja lah. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya. Karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan, jangan solat. Nabi tak mau menyolatkan, lizajar, teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya, kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput, mati. Itu tak layak, karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya dia, kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat tuh, tapi itulah menunggu pensiun nantilah. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kau tak solat kenapa? Menurut saya solat itu tak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja, kafir, tak boleh disolatkan. Gugur 4. Tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke Sungai atau serahkan ke Santa Maria. Apakah sama sebutan gharim pengurus masjid dengan gharim bagi orang lilit utang? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin. Gharim orang yang lilit utang. Sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan gharim. Lalu siapa dia? Petugas masjid. Jangan pakai istilah gharim. Mana petugas masjid? Lebih bagus. Petugas masjid, petugas partai.